Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita men. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan satu hari lagi buat kita. Dan hari ini ya tentu hari yang penuh tantangan, hari yang penuh pergumulan, karena itulah kehidupan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan baik. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Tidak ada jaminan bahwa tidak ada tantangan. Tetapi yang ada jaminan pasti adalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Yang menjadi jaminan adalah kasih Tuhan tak berubah. Yang menjadi jaminan adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Allah dari Mazmur pasal 117. Pembacaan kita hari ini Mazmur 117. Kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 117. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini sangat singkat sekali, 2 ayat saja, dan intinya adalah untuk kita memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan? Segala bangsa. Siapa yang memuji Tuhan? Yaitu segala suku bangsa. Segala bangsa, segala suku bangsa, segala umat manusia. Ya, setiap pribadi hendaklah memuji Tuhan. Setiap orang hendaklah memuliakan Dia. Lebih tepat lagi, kebenaran firman Tuhan berkata, setiap yang bernapas memuji Dia. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus memuji Tuhan, harus memuji Dia? Nah, alasan di ayat 2 jelas sekali, sebab kasih Tuhan itu sangat besar bagi kita. Kasih-Nya hebat. Nah, pertama yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita adalah bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Coba katakan di sebelahnya, katakan, sungguh Allah mengasihimu. Sungguh Allah mengasihimu. Wow. Apa artinya kalau Allah mengasihi kita? Kasih Allah luar biasa hebatnya. Tidak hanya sebatas kata-kata. Kasih Allah itu tidak sebatas slogan. Kasih Allah itu tidak sebatas pernyataan. Tetapi kasih Allah itu telah dibuktikan oleh Allah sendiri, di mana Dia memberi napas hidup kepada kita, di mana Dia memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, dan terlebih lagi Dia menyelamatkan kita. Taruhannya adalah darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus, yaitu darah daripada putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa sungguh mengasihi kita, Allah sungguh mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib itu untuk penyelamatan kita. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia rela disiksa, dianiaya sedemikian hebat, bahkan digantung di kayu kasar itu. Untuk apa? Untuk kasih-Nya, untuk menyelamatkan kita. Itulah wujud kasih yang tertinggi. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Allah kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus bagi kita. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai semua yang bernapas. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya hebat. Apa artinya kasih-Nya Tuhan itu hebat? Kasih Tuhan itu hebat, mampu mengalahkan kekuasaan-kekuasaan lain, mampu mengalahkan pergumulan-pergumulan yang besar,
mampu mengalahkan tantangan-tantangan yang dahsyat, mampu mengalahkan gelombang persoalan hidup yang luar biasa. Misalnya begini, saya punya pergumulan yang begitu berat mengenai keuangan saya, ekonomi saya begitu terpuruk, usaha saya mengalami kehancuran, pekerjaan saya sudah tidak ada lagi, ini kehidupan sudah sangat-sangat sulit. Tetapi sesulit apapun, sehebat apapun persoalan yang sedang kita alami, sesungguhnya kasih Tuhan jauh lebih hebat. Amin. Nah, kalau kasih Tuhan jauh lebih hebat dari segala pergumulan kita, nah apa yang akan terjadi? Wujud kasih Allah adalah menolong kita, mengangkat kita dari segala beban pergumulan kita, ya, memberikan kelegaan dalam hidup kita, memberikan mukjizat bagi kita, memberikan bahkan keselamatan bagi kita. Ya, dalam bagian lain dikatakan firman Tuhan, Dia Allah yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan, yang termahal dalam hidup, ya, yang termahal di dalam hidup dan di dalam keberadaan Allah itu sendiri, ya, yang dimilikinya, harga yang termahal dikorbankannya untuk manusia demi keselamatan manusia. Bagaimana mungkin hanya masalah-masalah beban pergumulan hidup kita, ya, Dia tidak akan menolong kita. Apa artinya kasih Tuhan hebat? Kasih Tuhan itu tak terbatas. Kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi sekalipun kita mendukakan hatinya, melukai hatinya, oleh karena kita tidak taat pada firman-Nya, tidak taat kepada perkataannya, ya, kita melanggar aturan-aturannya. Tetapi karena kasih Tuhan yang hebat, ya, Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak buang kita, Dia tidak abaikan kita, Dia tidak membenci kita. Dia terus mengasihi kita. Dia yang maha kasih, Dia yang maha kasih. Kasih-Nya tidak terputus, kasih-Nya tidak, ya, lepas dari kita, sekalipun kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hatinya karena kelemahan kedagingan kita. Tetapi Dia berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka kebenaran firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Yang dikehendaki adalah pertobatan. Nah, untuk mencapai ke pertobatan itu, Dia berikan waktu, Dia berikan kesempatan. Nah, hari ini mungkin kita melakukan hal yang jahat, melukai hatinya. Tapi Tuhan masih beri kehidupan kepada kita. Untuk apa? Untuk bertobat. Supaya pada akhirnya, ya, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah benar di hadapannya. Oleh karena dibenarkannya, di mana kita mengalami pertobatan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kasih-Nya hebat. Buat siapa kasih Tuhan? Buat kita, buat saudara dan saya. Kalau hari ini ada di antara kita, oleh karena persoalan beban hidup yang menerpa yang luar biasa, dan merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi saudara, saya mau berkata, perasaan kita itu kadang-kadang keliru, dan memang sungguh keliru, ya, karena perasaan kita lebih dikuasai oleh kemanusiaan kita, sehingga kita tidak mampu melihat kasih Allah yang dahsyat, kasih Allah yang luar biasa. Untuk itu, apapun persoalan pergumulan kita, pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih Tuhan hebat, dahsyat, luar biasa, kasih-Nya luar biasa. Kebenaran firman Tuhan berkata, ya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Pedangkah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Mautkah? Ya, puasa-puasa yang lain-kah? Tidak ada. Jadi jangan karena masalah makan dan minum kita kemudian meninggalkan Tuhan karena kita pikir Tuhan
tidak lagi mengasihi kita. Tidak, saudara. Jangan karena masalah ekonomi yang sulit atau masalah sakit penyakit yang luar biasa ini, kemudian kita tidak mampu melihat kasih Allah. Kemudian kita mau berkata, aduh Tuhan, di mana kasih-Mu? Engkau tidak mengasihi aku. Tidak, saudaraku. Kasih Allah itu hebat dan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia sungguh mengasihi kita. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih-Nya hebat, dahsyat, luar biasa. Kasih-Nya tak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak terbatas. Dan kasih-Nya, kasih Tuhan, ya, tanpa syarat Dia mengasihi kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesetiaan kita, maka Dia mengasihi kita. Tidak. Waktu kita dalam dosa pun, waktu kita dalam manusia lama pun, waktu kita masih dalam kegelapan pun, kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi objek kasih Allah. Allah mencari kita dan Allah melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Ya, waktu hidup kita kacau balau, ya, tidak setia kepadanya, kasih Allah berlaku kepada kita. Berlaku. Terbukti dengan diberikannya, ya, kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita hidup jauh dari Tuhan dan hidup kita belum selesai, masih diberikan kesempatan terus. Sesuatu yang terpenting di situ adalah kesempatan yang Dia berikan untuk kita bertobat. Bapak Ibu, ada dosa yang kita lakukan, ada pikiran-pikiran jahat, ada niat-niat jahat, ada perbuatan-perbuatan yang belum diselesaikan, yaitu perbuatan dosa itu. Dan kalau hari ini kita melihat diri kita masih hidup, berarti itu adalah kesempatan untuk menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Amin. Bereskan masalahmu di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Hebat kasih-Nya. Jangan katakan terlalu besar dosaku, terlalu besar kesalahanku sehingga kasih Tuhan sudah beranjak dari aku, sudah meninggalkan aku. Tidak. Ia setia sekalipun kita tidak setia. Ini yang luar biasa. Yang kedua, dikatakan dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini kesetiaannya. Ya, bagaimana hubungan kesetiaan itu seperti, ya, kalau kita melihat arti kesetiaan adalah, ya, pasangan, ya, suami istri, ya, suami istri yang tidak meninggalkan pasangannya apapun yang terjadi dalam hidup pasangannya, yang selalu ingat, selalu bersama dan tidak melukai, ya, dia tidak bermain-main di tempat lain. Nah, kalau ada begini suami istri tapi suaminya selingkuh, inilah suami yang tidak setia. Atau istrinya selingkuh, ada pria idaman lain, berarti istrinya adalah orang yang tidak setia. Atau kalau suaminya punya wanita idaman lain, berarti suaminya tidak setia. Ya, orang yang mendua hati, ya, kita berkata kita menyembah Allah tapi kita menyembah ilah-ilah lain, berarti kita enggak setia. Tetapi Allah tetap setia. Allah memegang janjinya. Ya, sekali Allah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, maka sesungguhnya lah Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia setia. Kesetiaan Tuhan tidak terletak pada kesetiaan kita. Saudara setia atau tidak setia, Allah tetap setia. Sebab Allah tidak dapat mengingkari janjinya, tidak dapat mengingkari kesetiaannya. Ya, ini yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan. Ya, selama-lamanya Tuhan kita setia. Dia tidak pernah berubah. Adakah pernah Tuhan ingkar janji? Tidak. Adakah Ia pernah melupakan janjinya? Tidak. Adakah pernah Dia meninggalkan kita? Tidak. Dia setia. Setia itu seperti kita berjalan, ya, dan Dia ada di samping kita. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Setialah sampai mati. Demikian juga dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, mari setialah.
bersama dengan Tuhan. Setialah berjalan bersama dengan Tuhan sebab Dia setia. Setialah mengikut Kristus. Setialah hidup ini untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat, kita pikirkan, kita katakan, semuanya harus berorientasi kepada Allah, harus berpusat kepada Allah, harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Setialah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sebab Tuhan kita setia. Amin. Ada pujian kan? Setia, setialah, setia sampai mati. Jangan karena persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi sekarang membuat kita tidak setia kepada Allah. Sebab Allah setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Dia? Memang godaan-godaan di sekitar kita yang mencoba menggoncangkan iman kita, mencoba memporak-porandakan keyakinan kita, mencoba menghancurkan hidup kita, mencoba menarik kita untuk kita akhirnya berpindah kepada kekuatan-kekuatan lain, beralih kepada keyakinan yang lain. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Kenapa? Sebab Tuhan setia. Yang kita lakukan adalah dalam hidup ini, apapun persoalan tantangan kita, pujilah Dia, pujilah Dia. Sang pemazmur berkata supaya semua yang bernapas, saudara bernapas, saya bernapas, inilah kesetiaan Allah dalam hidup kita. Ini adalah karya Allah dalam hidup kita. Ini adalah kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita tidak memuji Dia? Kalau ada orang yang lupa memuji Tuhan, saya pikir orang itu sudah lupa bernapas. Sebab semua yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun situasi kondisi yang kita alami, jangan lupa untuk memuji Tuhan. Wah, kita mengalami persoalan. Oh, puji Tuhan. Haleluya, ada persoalan. Oh, puji Tuhan, ada berkat-berkat yang berkelimpahan. Oh, puji Tuhan. Oh, ada tantangan. Ini dahsyat, tsunami ini dahsyat. Oh, puji Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merenungkan firman Allah, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Dia. Sekalipun masa sulit yang kita alami. Mengapa? Karena firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kok hari ini hidup saya susah ya? Kok ekonomi saya susah ya? Kok kenapa saya kok tiba-tiba dilanda penyakit yang luar biasa ini ya? Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Hari ini engkau mengalami kesulitan, ekonomimu begitu luar biasa sulitnya. Tuhan izinkan untuk kebaikanmu. Loh, kok bisa? Iya, hari ini kita tidak mengerti. Tapi lihat perjalanan kita berikutnya. Jangan buru-buru berkata, wah hidupku susah, Tuhan tidak mengasihi aku, hidupku hancur. Jangan. Kenapa? Jalan ceritanya belum selesai. Belum selesai. Kita tidak tahu episode keberapa dalam hidup ini. Seluruh perjalanan hidup kita dari karya Allah sudah selesai. Sejak kelahiran kita sampai kematian kita sudah selesai. Nah, episode keberapa sekarang kita nggak ngerti. Apakah sudah mulai mendekati garis akhir? Kita juga nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tetapi semua dalam rancangan Allah dalam hidup kita adalah hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pujilah Tuhan. Ketika kita mengetahui sebenarnya akan karya Allah ini, akan perbuatan Tuhan yang dahsyat, termasuk dalam hidup kita, termasuk rancangannya dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita tidak berkata haleluya? Rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang cemerlang, yang indah. Bagaimana mungkin kita tidak berkata haleluya? Bapak Ibu, katakan haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Pujilah Dia. Dengan memuji Tuhan ada kekuatan baru.
Dengan bersuka cita ada kekuatan baru. Dengan bergembira memuji Tuhan ada semangat, ada gairah dalam hidup ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, orang yang bergembira berkata haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian.